watak nggak akan bisa disembuhkan. Jadi lebih baik Lesti juga berhak untuk bahagia. Masih muda juga ya? Ya masih muda juga gitu kan, lebih baik ya banyak di luar sana yang lebih menyayangi, menghargai kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu aja. Jadi lebih baik cukup sampai di situ aja. Oke, baik. KDRT apa sih Mbak? Emang udah watak gitu loh. Kayaknya udah setelah menikah baru tahu gitu kalau ternyata dia temperamen kan. Tapi setelah semuanya terjadi saya baru tahu dia sama mantan istrinya juga dulu juga mukul sampai pingsan, sama rekan kerjanya juga seperti itu. Jadi memang sudah watak. Hal-hal yang kadang-kadang hal kecil aja bisa jadi besar gitu loh. Karena dia memang gampang ringan tangan gitu. Jadi gampang kesulut gitu aja sih. Oh, oke. Mbak, apa alasan KDRT yang membuat Mbak Yuyun memilih cerai juga salah satunya? Iya itu karena alasan KDRT udah apapun nggak bisa dimaafin. Kalau udah KDRT dan perselingkuhan itu kayaknya udah nggak ada maaf deh. Gitu aja. Oke. Mbak, menurut Mbak Yuyun sebaiknya pelaku KDRT itu memang harus dipenjara ya Mbak? Harus sih kalau menurut aku. Tapi kalau untuk orang yang normal mungkin yang tidak ada kelainan di mentalnya, mungkin itu akan buat jerak ya gitu. Tapi kalau pengalaman aku ya kemarin waktu sidang aja di pengadilan Cirebon rasanya belum berubah gitu loh. Maksudnya Fajar masih tetap aja gitu loh. Dia nyerocos, suka nyelak aja kalau misalkan saksi lagi berbicara, sampai akhirnya juga ditegur oleh hakim keras juga, sama seperti pada waktu di pengadilan Tangerang. Fajar juga kan ditegur keras oleh hakim. Jadi menurut aku kayaknya belum berubah ya gitu. Oke Mbak, terakhir masukan untuk Lesti apa sih ini, misalnya Bilar minta damai gitu, Lesti itu harus gimana, nerima balik atau sebaiknya pisah sih? Aduh. Menurut pengalaman Mbak Yuyun? Kalau menurut pengalaman aku ya, lebih baik kalau sudah berwatak main tangan, terusnya berkata kasar, lebih baik stop udah. Jangan kasih kesempatan lagi, karena pengalaman aku ya, tapi itu sih tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau menurut aku, kalau sudah KDRT nggak ada maaf deh. Dan mau sampai kapan kita kasih kesempatan, kita layak bahagia loh. Kita layak memperjuangkan kebahagiaan kita. Jadi ya itu pilihan. Sama kayak misalkan apa yang sudah aku jalanin ini bukan ujian. Ujiannya pada waktu saat menentukan saya terus atau tidak sama Fajar, memberi kesempatan atau tidak kepada Fajar waktu itu kan. Jadi saya udah ngambil jalan pidana pada waktu saya kasih kesempatan, tapi itu ujiannya. Nah sekarang nih hukumannya, istilahnya yang dijalani ini ya sudah konsekuensinya. Makanya kalau menurut aku, saya ancukin jempol Lesti, langsung lapor visum. Tapi kalau menurut aku, kalau seandainya gitu, bukan berarti aku sebagai ini harus udah pisah, enggak. Cuma kalau menurut pengalaman aku, sudah watak nggak akan bisa disembuhkan. Jadi lebih baik Lesti juga berhak untuk bahagia. Masih muda juga ya Mbak? Ya masih muda juga gitu kan, lebih baik ya banyak di luar sana yang lebih menyayangi, menghargai kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu aja. Jadi lebih baik cukup sampai di situ aja. Oke, Mbak, tapi kan sempat memberikan kesempatan deh ya. Itu waktu masa memberikan kesempatan itu berat nggak sih untuk melupakan tindak KDRT yang pertama itu? Sebenarnya iya pada waktu itu, tapi memang di hubungan itu tuh susah banget ya, ngelepasnya tuh susah. Jadi pada waktu kita sudah ingin keluar dari zona itu, jadi kayak dia masih menarik gitu ya kan, masih menarik supaya kayak kita tuh digandolin gitu kan. Tapi akhirnya ya karena kejadian anak itu membuat saya sadar gitu loh, bahwa saya seorang ibu. Mungkin pada saat saya di KDRT saya masih kesempatan pas sudah anak ya udah nggak akan bisa maafin lagi kan. Dan pas melapor gitu ya, itu kesempatan untuk berdamai itu tipis ya? Udah nggak mau untuk damai, kayaknya udah nggak, iya. Udah cukup, udah banyak kasih kesempatan dulu, maaf gitu kan. Tapi berulang-ulang, tetap diulang-ulang seperti itu lagi. Sampai kapan gitu kan? Bagaimana nanti ke depan aku gitu? Aku masih punya anak. Alhamdulillah Allah masih selamatkan kan gitu. Jadi ya sudah cukup, jadi nggak ada damai.